Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu mengatakan, al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafar. Ada 4 golongan manusia yang akan dirindukan oleh surganya Allah. Siapa mereka golongan tersebut? Yang pertama adalah wahafizul lisan, manusia yang selalu menjaga lidahnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia dengan lengkap anggota tubuh, di antaranya mulut yang bisa berbicara, sehingga tidak seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang mulutnya bisa berbicara, yang bisa dimengerti. Maka bersyukur kita yang dikasih oleh Allah dengan mulut yang bisa berbicara, walaupun tidak semua manusia itu yang bisa difungsikan mulutnya untuk bercerita, berbicara dengan orang lain. Tetapi sayangnya masih banyak manusia itu sendiri yang menyalahgunakan fungsi dan kegunaan mulutnya sehingga lisannya tidak terjaga. Kalaulah nanti belati yang melukai tubuh itu gampang lambat laun akan bisa disembuhkan dengan obat, berbagai macam obat. Tetapi kalau lisan, lidah yang menyakiti, menyinggung hati perasaan orang lain, maka susah untuk menyembuhkan hati orang lain tersebut, kecuali permohonan maaf dan permintaan maaf dari orang yang melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan dan hati dan saudaranya tersebut. Makanya pemirsa sekalian, ketika Allah mengasihkan kita mulut yang bisa berbicara, maka hendaknya kita gunakan untuk berbicara yang baik-baik saja, yang sejuk-sejuk saja, dan juga menyenangkan hati daripada saudara kita. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan manusia, kata Rasul, yang akan dirindukan oleh surganya Allah adalah orang-orang wadmut imil ji'an, orang-orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Pemirsa sekalian, untuk saat sekarang ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya umat Islam dengan wabah COVID-19, yang mana dengan adanya wabah ini maka pemerintah itu menghimbau untuk melaksanakan aktivitas, kurangi aktivitas di luar rumah, sampai-sampai ibadah pun dihimbau untuk tidak lagi berjamaah di masjid, cukup dari rumah masing-masing berjamaahnya. Begitu juga aktivitas bekerja di luar pun dihimbau oleh pemerintah, oleh para pemimpin kita untuk mengurangi aktivitas di luar tersebut. Sehingga efeknya apa? Boleh dikatakan ekonomi masyarakat kita, khususnya Indonesia ini, tentu akan terpuruk. Berapa banyak orang-orang yang nanti penghasilannya harus bekerja di luar, ketika mereka berhenti untuk bekerja di luar, maka tentu rezeki mereka, tentu nanti penghasilan mereka dapatkan dari mana. Disinilah perannya bagi kita, bagi saudara kita, bagi umat Islam khususnya, yang dikasih oleh Allah nikmat yang lebih daripada saudara kita ini, bagaimana kita membantu saudara-saudara kita dalam hal nanti memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, terutama masalah 5 dasar bahan pokok yang diperlukan dalam hidup dan kehidupan ini. Maka tentu saudara kita yang tidak dikasih oleh Allah rezeki yang lebih seperti orang-orang kaya, tentu membutuhkan uluran tangan dari saudara-saudaranya yang dikasih oleh Allah dengan rezeki yang banyak ini. Yang ketiga, kata Rasul, golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, talil Quran. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selaku umat Islam, tentu yang menjadi pedoman pertama dalam hidup dan kehidupan ini bagi kita adalah Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran ini Allah cantumkan seluruhnya lengkap, mulai daripada berusaha, beramal ibadah, apapun yang kita butuhkan dalam hidup dan kehidupan ini tentu sudah dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi sayangnya, apakah semua umat Islam ini memahami isi Al-Quran? Tentu ini yang jadi pertanyaan besar bagi kita semua. Jangankan untuk memahami, mengerti makna dan artinya,
kadangkala masih banyak umat Islam ini yang tidak pandai untuk membaca Al-Quran itu sendiri. Padahal dia beragama Islam, tetapi untuk membaca saja mereka tidak mampu. Yang keempat, yang terakhir, golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wasaimu fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Inilah kesempatannya di bulan Ramadan bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan ini hanya datang sekali dalam setahun. Seketika dia pergi tidak akan kembali lagi kecuali setahun yang akan datang, dan kita tidak bisa memastikan apakah Ramadan yang akan datang akan diperjumpakan oleh Allah dengan kita atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.